Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Krisna. Masa menang, terima kasih sudah kesempatan untuk mampir di rumah. Kita mau bincang-bincang sebentar, Mas. Boleh, Sumberawuh di rumah dinas kami. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Tribun Jogja Podcast, dan kali ini tema kita adalah agak berat sedikit tapi tidak apa-apa. Anak muda harus jaga ideologi Pancasila. Ini sesuatu yang sangat substansial buat kita, dan pada kesempatan ini saya sudah bersama Mas Hamenang. Ya, Mas Hamenang ini adalah kader PDIP, ya, sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Dan Tribuners, Anda juga mesti paham beliau ini adalah satu di antara sedikit politisi yang sangat muda untuk di usianya. Mas Hamenang ini menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Klaten pada usia kalau tidak salah 33 tahun ya, tepatnya. Atau ya, hari ini 34. Berarti sebelum itu 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, luar biasa. Dan juga lebih menarik lagi, beliau sudah mengawali perjalanan politik sejak muda sekali. Iya, dari SMA. Mulai dari kader di tingkat ranting desa, atau desa, kemudian ke kecamatan, ketua PAC, sampai alhamdulillah sekarang di wakil ketua DPC. Tingkat DPC, dan beliau pertama kali terpilih sebagai anggota dewan pada pemilu 2014. Betul. Itu menjadi anggota DPRD Kabupaten Klaten, dan pada 2019 terpilih lagi dengan dapil di Dapil 5. Dapil 5 Karangdowo, Pedan, Cawas, Bayat, Trujo. Oke, dan pada 2019 itulah beliau kemudian mendapatkan amanah sebagai ketua. Nah, Mas Hamenang, tentu sebagai politisi muda, generasi muda, saya kira betul-betul masih meresapi, merasakan suasana mudanya. Kita ingin tahu dalam perspektif Mas Hamenang ini soal ideologi Pancasila ini. Berat banget ini. Wah, langsung pertanyaan pertama berat banget ini. Tetapi Klaten ini kan baru minggu yang lalu mengesahkan Perda Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, dan terus terang gini. Dan itu di era saya memang. Nah, betul. Dan teman-teman atau Tribuners juga mungkin yang belum paham tentang Klaten, gimana sih? Di mana sih letaknya? Klaten ini adalah sebuah kota, kabupaten di antara Jogja dan Solo. Kadang-kadang suka tenggelam karena di tengah-tengah. Kota satelit. Kota satelit. Tapi juga ini yang menariknya, Mas Hamenang. Saya menyukai sejarah, dan Klaten membuktikan bahwa satu di antara spot itu menunjukkan betapa tuanya Klaten sebetulnya. Penemuan harta karun emas Wonoboyo beberapa kilometer dari sini. Terus kemudian yang besar kan Candi Plaosa, Prambanan, Candi Sewu, Sojiwan, itu kan bukti sejarah. Meskipun belum bisa kita gali lebih lanjut nanti. Kapan-kapan bisa jagongan lagi khusus bicara sejarah. Nah, itu kembali lagi soal ideologi Pancasila. Kemudian Klaten sudah menetapkan atau mengesahkan. Ini apa sih korelasinya, arti penting, makna dan sebagainya dalam perspektif mungkin anak muda sekarang? Monggo Mas Hamenang. Jadi kalau saya berpikir ketika kita bicara Pancasila, terutama di saya generasi milenial dan di bawah saya generasi Z, mungkin sekedar ketika upacara mengucapkan bersama-sama 5 kalimat dari Pancasila. Padahal kan Pancasila ini adalah sebenarnya kan ya way of life kita, pandangan hidup kita, bahkan ya dasar nilai dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dulu saya masih ingat cerita, ya mau bisa nanti dikoreksi kalau saya salah. Kalau saya tidak salah, ketika Bung Karno, presiden pertama kita, ngobrol dengan presiden Rusia waktu itu, apa yang nanti kira-kira kamu tinggalkan untuk bangsa dan negaramu? Dengan bangganya Rusia, tentara kita luar biasa, persenjataan luar biasa. Kemudian Bung Karno menjawab, ditanya balik, apa yang kamu tinggal? Saya meninggalkan 5 prinsip dasar kehidupan bermasyarakat. Apa itu Pancasila? Dan ditertawakan waktu itu. Tapi realitas hari ini Rusia pecah, Indonesia masih utuh karena kan begitu. Dalam zaman dulu
Artinya memang ya luar biasa yang digali oleh Bung Karno bersama para pendiri bangsa ini terbukti. Ciamik dalam rangka meramu keberbedaan kita ini, keberagaman kita ini menjadi satu dalam bikin NKRI, terbukti. Ya, nah, namun realitas hari ini setelah sekian puluh tahun kita merdeka, mulai sedikit demi sedikit menipis, mengikis. Kita dirongrong baik oleh diri sendiri, keluarga sendiri, maupun juga dari luar. Budaya luar yang masuk luar biasa, kemudian kepentingan-kepentingan dari luar yang mau masuk luar biasa. Kalau tidak kita bentengi, anak muda ini kita ke depan pasti akan lupa. Dimasuki dengan budaya-budaya yang mungkin menarik bagi mereka. Misalnya, mohon maaf, K-pop seperti itu. Berawal dari hal-hal seperti itu yang secara tidak sadar barangkali kita. Sekedar menggemari boleh, tapi jangan sampai terlalu dalaman begitu. Jangan juga kita memiliki budaya-budaya kita. Nah, artinya, ya kita harus kembali lagi ideologi kita ini kita perkuat. Meskipun tidak kemudian kita anti kritik, terus kemudian budaya luar masuk boleh saja, sekedar boleh, tapi ya itu kemudian kami berpikir berarti harus ada perdanya juga ini di Kabupaten Klaten berkaitan dengan Pancasila dan ideologi wawasan kebangsaan agar tertanam jiwa patriotisme, agar tertanam jiwa nasionalismenya, agar mereka paham Pancasila ini tidak hanya sekedar 5 sila yang kemudian diucapkan setiap berupacara, tapi harus kita serap betul, kita pahami, kita resapi. Dan kemudian kita amalkan, gitu. Oke. Termasuk dalam praktek-praktek berpolitik juga ya, menurut ya? Pasti. Iya. Oke, ini dalam konteks kekinian kan ini menjadi relevan. Betapa meskipun ini bahasanya mungkin agak berat ya. Iya. Ya, kemudian tentu juga yang cukup merisaukan, Mas, pengaruh ideologi asing juga. Saya kira pasti ideologi yang kemudian selalu mengkampanyekan untuk menghilangkan sekat-sekat nasionalisme dan ini sudah terbukti ya, artinya itu sesuatu yang bisa membahayakan gitu. Berbahaya ya, realitas hari ini bahkan kalau kita bicara, kita kaitkan sedikit dengan perpolitikan hari ini, dinamika yang luar biasa, turbulence luar biasa. Kalau kita berpikir kemudian kembali lagi ke ideologi Pancasila, ya harusnya tidak sekasar ini situasi politik sekarang, ketika masih ya menggunakan nilai-nilai dari Pancasila ini. Terutama kalau berbicara sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam hal ini di politik hari ini, tapi yang namanya politik selalu dinamis, dan memang hari ini baru luar biasa dinamikanya. Betul, dan politik ya ada beberapa versi sih menurut pendapat kayak filsuf satu diantaranya Aristoteles kan politik itu juga tetap ada soal etika, ada soal fatsun dan lain sebagainya. Makanya tadi saya matur ya, kalau kembali lagi kita di Pancasila sila 3, 4, 5 harusnya nggak seperti itulah. Karena di situ ada etika, ada prinsip berkeadilan kan begitu dan lain sebagainya. Ya, kemudian dengan anak-anak muda terutama dalam konteks di Klaten ini, Mas. Ya. Kota satelit atau wilayah satelit. Pengaruhnya orang berbicara seperti itu. Tapi ke depan harus kita rubah. Nah, itu apalagi peluang ya kehadiran akses jalan tol, terus kemudian ada juga KRL yang sekarang juga berhenti di Kabupaten Klaten. Iya. Nah, ini terhadap anak-anak muda di Klaten bagaimana ini? Artinya sudah ada perda pembinaan ideologi Pancasila dan ini kan tentu sangat besar peluangnya buat aparatus pemerintahan dan negara untuk betul-betul menguatkan ketahanan ideologis. Jadi kalau boleh matur kemudian kenapa kami concern menggagas ini, berdiskusi juga bersama eksekutif dan akhirnya terjadi karena kami melihat fenomena di Indonesia, bicaranya nggak hanya Kabupaten Klaten, ada hari ini tuh beberapa sekolah yang kemudian bahkan sekedar upacara menghormati bendera saja sudah tidak ada. Itu kan realitas hari ini. Ketika itu sekolah swasta dan lain sebagainya. Lah, berangkat dari keprihatinan semacam itu kan, dengan fenomena yang ada di Indonesia ini, ketika kemudian karnaval justru anak-anak dibekali dengan kostum yang seperti itulah, membawa senjata, kan, wah ini sudah cukup berbahaya kan begitu. Makanya agar ke depan semua elemen dari pemerintah Kabupaten Klaten, juga elemen yang lain bisa kemudian ikut masuk ke dalam sekolah-sekolah, membumikan kembali ideologi Pancasila, kemudian mencerahkan lagi berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya.
kita buat perda ini kan begitu. Sehingga nanti ke depan ada barangkali DPRD Goes to School. Kan begitu. Barangkali nanti instansi yang lain bisa juga kegiatan di sekolah-sekolah. Dan kemarin sudah kami juga meskipun belum secara formal juga kegiatan dengan sekolah-sekolah melalui Kesbangpol kan begitu. Tapi ke depan dengan adanya perda ini semua pihak bisa kemudian ikut memberikan sumbangsih lah istilahnya kalau bahasa kami, bukan intervensi ya, hal yang berbeda. Kalau intervensi itu kan pemanahnya kesannya jadi konotasi negatif. Nah begitu, tapi kemudian ya bisa memberikan sumbangsih dalam rangka kemudian pemajuan kembali ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini. Begitu. Oke, kalau artinya ini kan tingkat implementasi nanti kan semua stakeholder ya yang bisa terlibat ya. Bisa masuk dari organisasi kemasyarakatan bisa masuk, kami dari legislatif bisa masuk, dari eksekutif bisa masuk. Kalau dunia pendidikan ya memang sudah kewajibannya kan begitu. Nah kalau ini menurut pengamatan Mas Hamenang nih, kira-kira seberapa kritis sebetulnya kondisi kalangan muda di Klaten ini terkait dengan pemahaman juga terkait dengan praktek-praktek implementasi dari ideologi Pancasila ini? Ya kalau berbicara tingkat pemahaman ideologi Pancasila saya tidak bisa mengukur ya, tapi realitas hari ini ketika anak-anak kita tanya Pancasila ya hanya sekedar tahunya kan 5 sila itu saja. Karena mungkin zaman dulu kan kalau ada butir-butir Pempas, sekarang kan sudah tidak ada. Sehingga ya sebenarnya Pancasila sedalam apa itu mungkin mereka juga banyak yang sudah tidak paham kan begitu. Kemudian di sisi lain dengan realitas-realitas hari ini yang ya isu-isu perpecahan bangsa ini begitu menguat. Kemudian ya antar saudara kita sudah saling beradu, berarti kan ya nilai-nilai dari Pancasila ini mulai luntur. Kita lihat kan minimal dari itu saja kan begitu. Makanya harus kemudian ya kita tebalkan kembali lah ini semangat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini. Karena ya susah payah dulu setelah berapa ratus tahun dijajah sudah berusaha merdeka. Ketika merdeka masa sekarang tinggal meneruskan, malah kita yang memecah diri sendiri. Malah meletre. Dan sebenarnya itu sudah diprediksi oleh Bung Karno kan dulu kan. Perjuangan kami, para pahlawan itu lebih mudah karena melawan penjajah. Nah, perjuangan kalian nanti akan lebih susah karena melawan bangsa diri sendiri ya. Bangsa sendiri dan diri nah, sendiri ya. Itu. Dan ini terjadi kan hari ini. Artinya mungkin Mas Hamenang bisa menjelaskan ulang ya untuk audien kita dalam konteks sekarang ya makna Pancasila itu bagaimana untuk meletakkan itu loh, masih relevannya itu di mana dan bagaimana kemudian dalam kehidupan sehari-hari gitu mungkin bisa menjelaskan. Ya paling mudah itu kan kalau saya boleh matur. Inti pertama ya kita harus sadar memang kita ini berbeda-beda tapi harus tetap bersatu karena realitasnya kan NKRI ini sudah memang dari sononya itu memang kita berbeda-beda kan begitu. Lah semangat persatuan ini yang kemudian harus ditebalkan kembali. Karena hari ini masih ada isu di Papua yang berusaha merdeka. Barangkali nanti ketika mereka ini terus Aceh muncul lagi dan lain sebagainya itu kan jangan sampai nanti menembet ke yang lain. Artinya ya persatuan ini yang kemudian harus kita tebalkan. Kemudian yang kedua, negara ini sudah, nah ini yang menarik, nah ini barangkali bisa dibedah agak panjang. Kan ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi hari ini isu di politik kemudian dipelintir ketika ada diksi kader petugas partai. Gitu. Padahal kan di situ jelas di sila keempat ini, kenapa kemudian disebut? Memang ada perwakilannya, keterwakilan di pemerintahan, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, dan kami legislatif kan tidak bisa kemudian mencalonkan diri tanpa dari masuk di partai kan tidak bisa. Bupati, wali kota, presiden pun tidak bisa kecuali mereka memang dari independen. Realitasnya tidak ada. Jadi ya memang ya karena surat itu kan memang dari partai, induk partai, tanda tangan ketua umum partai. Tapi kan ini gitu dalam rangka memecah belah semuanya, menghancurkan semuanya, malah justru ada disi-disi petugas partai. Ya, itu memang padahal memang amanat undang-undang seperti itu lah. Hal seperti itu yang kadang harus kita jelaskan kembali. Ya memang sistem kita yang seperti ini. Nah ketika wakil rakyat kita, bupati kita, gubernur kita, presiden misalnya tidak baik, ya sudah. Punishment-nya ada. Nanti ketika 5 tahun lagi pemilu ya tidak usah dipilih. Kan jelas sebenarnya menjelaskan itu kan di sila keempat. Dan yang kelima yang paling berat yang memang keadilan sosial bagi
seluruh Indonesia ya. rakyat Indonesia yang itu yang harus diperjuangkan bersama, semangatnya bersama, bicaranya aja rakyat Indonesia kan begitu. Tidak bisa kemudian parsial-parsial, Java sentrisme tidak bisa kan begitu. Dan sebenarnya itu juga sudah kemarin luar biasa ditunjukkan di pemerintahan Pak Jokowi sebenarnya kemarin ini. Cuma ya kemudian kok di penghujung ini sayangnya kok turbulensinya luar biasa kan begitu. Iya, artinya ini soal petugas partai ini sesuatu yang sebetulnya biasa saja ya buat kader partai kan? Ya memang realitasnya ketika mau menjadi seorang anggota DPRD, seorang bupati, gubernur, presiden ya harus melalui tahapan mekanisme itu. Masuk dulu di partai, ditugaskan oleh partai, kan begitu. Sistem politik dan sistem organisasinya memang seperti itu kan? Di Indonesia memang seperti itu. Kecuali kalau memang bupati masih memungkinkan atau gubernur ketika dari calon independen. Tapi realitasnya sampai hari ini juga tidak ada kan begitu. Tapi dalam konteks ya lagi-lagi kembali ke soal Pancasila ya. Bias dalam tanda kutip yang sengaja kemudian ya, kalau istilah Mas Menang kan dipelintir tadi ya? Iya, dipelintir. Ini apakah fenomena politik musiman begitu karena ini menjelang kontestasi atau bagaimana kira-kira ini? Ya realitasnya Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar di dunia. Warga masyarakatnya banyak. Dan jangan lupa SDA kita ini kan luar biasa. Luar biasa, ya. Sehingga kepentingan itu nggak hanya cuma di kepentingan internal kita, tapi di luar kan juga orang berebut. Itu yang dimanfaatkan kan selama ini. Bung Karno jatuh karena apa kita juga tahu kan begitu. Betul. Dan sebagainya. Kemudian makanya ada kepentingan-kepentingan asing kan begitu. Lah saya melihatnya juga begitu hari ini. Nah, makanya kita harus bersepakat tetap ya sudah final ideologi kita Pancasila. Makanya kita harus perkuat wawasan kebangsaan kita kan begitu. Sehingga tidak ada lagi nanti ke depan dalam rangka kemudian berbicara tentang Indonesia kemudian kita dipecah-pecah. Ya jangan sampai sudah banyak negara yang berhasil dipecah-pecah kan begitu. Iya. Dan itu banyak yang sudah tahu bahwa memecah-mecah itu bagian dari strategi global ya. Ya dulu kan kita mengenal divide impera kan. Jangan sampai dengan modus-modus baru sekarang kan begitu. Dan Pancasila mestinya bisa menjawab itu ya. Dulu terbukti sudah bisa menjawab. Kenapa sekarang tidak kan begitu? Pasti bisa. Tinggal kita yang membungkukkan kembali Pancasila kan begitu. Makanya salah satu tugas kami di legislatif ya fungsi kami ada salah satu yaitu pembuatan peraturan daerah kami laksanakan. Kan begitu. Nah. Menurut Mas Hamenang atau setahu Mas Hamenang ini Klaten ini daerah yang masuk golongan yang awal-awal membuat perda atau gimana ini di Indonesia ya? Karena ini kan gerakan ini kan terhitung juga ketika di pemerintahan sekarang ini ya mungkin intensif ketika Bu Megawati menjadi ketua BPIP. Ya momentum kami jujur itu sehingga kami juga ketika proses membuat perda ini kami juga silaturahmi ke BPIP kemudian untuk meminta saran, masukan, petunjuk berkaitan dengan agar lebih sempurna. Makanya awalnya itu kan judulnya tidak seperti itu. Makanya terus kemudian ditambahkan pembinaan. Karena ketika ada pembinaan ini leading sektornya tidak ada hanya sekedar dari institusi pendidikan, tapi semua elemen bisa masuk untuk melakukan pembinaan kan begitu. Oke, jadi ini memang lahirnya perda ini ya implementasi dari apa yang sudah ya satu kita melihat fenomena yang terjadi kita harus bertindak berbuat segera dan alhamdulillah memang ada sudah beberapa yang memulai kan begitu. Kami kemudian bisa untuk mengejar ketertinggalan membuat perda ini. Baik, Mas Hamenang, kalau saya sih melihat memang ini satu bagian yang tampaknya lebih ideologis daripada sektor-sektor lain ya. Kalau yang lain kan pembangunan itu kan sifatnya ya fisik. Itu oke sih. Oke, kita semua senang gitu ya. Sangat terbantu. Tetapi soal ideologi Pancasila kemudian diimplementasikan dalam bentuk perda dan kemudian nanti akan diikuti oleh implementasinya, saya kira ini sangat ideologis. Kan kita ibarat membangun rumah kalau atasnya bagus tapi pondasinya roboh kan ya percuma. Kita kadang lupa itu ya, ini pondasi yang kita bangun dengan adanya perda ini, pembinaan ideologi Pancasila ini. Jangan sampai kita di Klaten kemudian berkembang insya Allah ke depan bisa bersaing dengan Jogja Solo, tapi secara ideologi ternyata sangat rapuh. Begitu terserang isu deng,
perpecahan terjadi, hancur kan gitu. Makanya terus kami berpikir ya ini, mumpung belum terjadi ya kita perkokoh pondasinya terlebih dahulu dengan adanya Perda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Ya, baik. Mungkin sedikit agak kembali ya, selain tadi ke BPIP, apakah ketika penyusunan, perumusan dan kemudian mungkin dilanjutkan dengan istilahnya hearing lah gitu lah. Public hearing. Itu apakah juga melibatkan kalangan muda? Ya? Artinya mungkin ada survei, ada tes langsung menyerap dan lain sebagainya. Apa yang ditangkap ketika itu? Public hearing tentu kami menyelenggarakan dan sebenarnya sebelum public hearing pun kan di eksekutif juga mereka juga sudah mengundang dari berbagai macam pihak, akademisi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya dinamika pun cukup luar biasa. Kan di situ kan juga ketika kami berbicara keterwakilan di DPRD itu kan berasal dari berbagai macam partai pasti mereka juga punya kepentingan yang berbeda. Dinamikanya juga luar biasa. Nah, kami yang masih ya masuk di milenial lah ya, usia 30-an ini meskipun bukan Gen Z. Ya kami berpikir ketika isu di anak muda seperti ini ya kami menangkap itu jangan sampai terjadi. Makanya perda ini kami munculkan. Artinya ya menyerap aspirasi dari anak muda juga perda ini begitu. Nah, lebih lagi Mas, kalau saya sih pengen ngelihat mungkin ada contoh konkret itu bagaimana kira-kira anak-anak muda di Klaten kemudian bisa kita potret dalam kondisi seberapa mereka mengalami krisis ideologis gitu ya terkait Pancasila gitu loh. Saya pengen kira-kira Mas Hamnang bisa nggak memberi gambaran kepada kita semua? Ya mungkin hal yang paling parah sampai mungkin masih ada juga hari ini yang juga terpotret di media sampai sekedar hal dasar apal Pancasila aja enggak, itu kan sudah parah banget kan begitu. Kemudian yang kedua terbukti hari ini ya dengan mungkin kemudahan segala macam kecanggihan teknologi kadang norma-norma seperti yang jenengan buka di depan tadi berkaitan dengan etika semacam itu sudah mulai pupus. Bicara gotong royong, semangatnya, kebersamaannya kan mulai pupus. Karena hari ini kan sifat individualismenya lebih tinggi apalagi di kota-kota besar. Mungkin bisa bilang di Jogja mungkin mulai banyak perumahan. Dari situ kan berbeda kebiasaan kehidupan di kampung, RT RW-nya yang guyup dengan perumahan tentu akan berbeda. Semacam ini, padahal kalau bicara perumahan hari ini mesti kan banyak sekali yang nikah baru nikah awal-awal. Pasangan muda itu kan itu sifat individualisme. Kami pun kan sebagai anak muda juga merasakan karena memang kan seperti itu. Betul. Nah, itu yang kemudian ya jangan sampai berlarut-larut apalagi mereka punya anak diteruskan ke anaknya ya sudah nanti bahaya. Di sisi lain juga sektor agama ini kan juga hal yang sensitif tapi juga ternyata pengaruhnya luar biasa. Ada diksi ketika kita salah memilih pengajian bisa selesai juga kan gitu. Kalau itu realita, maksudnya faktanya sudah cukup banyak. Meskipun ya kami tidak bisa menyebut kan begitu kan realitasnya. Mungkin juga terjadi di agama yang lain. Misalnya ketika salah teman-teman Nasrani salah gereja, salah ikut mendengarkan khutbah berbahaya juga kan begitu. Dan itu realita, artinya bukan stigma terhadap tertentu gitu ya. Kita tidak bicara agamanya yang salah, tapi oknumnya kan begitu. Oke, Mas. Ini kira-kira mungkin poin yang bisa disampaikan. Dan itu juga terjadi di sekolah kan, saya matur di depan tadi. Ketika sekolah bukan negeri, sekolah swasta, kan realitasnya juga terjadi. Ketika tadi tidak hormat bendera, bahkan beberapa tidak upacara, tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, kan itu terjadi. Dan itu memang dan dulu memang di Singair beberapa ada di Kabupaten Klaten kan begitu. Makanya biar semua bisa mengintervensi agar tidak melebar, ya harus kemudian perda ini segera muncul kan begitu. Meskipun ada juga beberapa penolakan, hal yang biasalah dinamika ini. Jadi payung hukumnya ini harus jelas dong. Sudah jelas ya. Sudah jelas, harus jelas sehingga semua bisa kemudian ikut masuk ke sektor pendidikan dalam rangka memperkuat ideologi ini. Baik, Mas Hamnang, ini untuk anak muda atau kaum muda, mungkin ini saran, masukan, catatan bagaimana mereka kemudian punya panduan untuk menjaga
dan menerapkan tentu saja ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena mohon maaf ini, meskipun ini sebetulnya sifatnya ini ya mungkin kasuistik ya, kekerasan di jalanan. Kalau di Jogja sudah sudah identik gitu. Nah, itu melebar juga ke Klaten, pasti Klaten, merembet gitu kan. Solo, pasti itu. Nah, saya kira kan itu banyak ya mudah-mudah, dan mungkin ini meskipun tidak akan membuat stigma, ya saya tidak membuat stigma bahwa itu identik dengan Klaten, identik dengan Jogja, karena bisa terjadi di mana saja sebetulnya. Memang diksi itu munculnya di Jogja, awalnya Klitih gitu kan. Nah, Mas Hamonang bisa memberi pandangan, masukan, saran, dan saya kira kepada anak-anak muda ini untuk tetap menjaga dan mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau saya sih kebetulan posisi di Jawa ya. Ketika berbicara kita kembali ke nilai-nilai kejawaan kita saja sudah otomatis itu menjalankan ideologi Pancasila menurut saya. Etika, Subosito, adat istiadat itu kan, kemudian semangat-semangat gotong royong, kebersamaan, Handapasor. Jadi kalau semua nilai-nilai itu dijalankan sudah seperti menjalankan ideologi Pancasila menurut saya sebenarnya. Kalau bicara anak muda kan memang tantangannya usia-usia ini ya mencari jati diri ya sebenarnya kan begitu. Cuma dengan kadang cara yang salah. Kalau bicara anak muda ya harusnya ya dengan sekarang kecanggihan teknologi, kemudahan teknologi informasi tidak ada salahnya ketika teman-teman hobi ngegame boleh, tapi di sisi lain ya kadang sekedar googling berkaitan dengan ideologi Pancasila sebenarnya bagaimana kemudian mulai dari barangkali biar mengenal lebih negeri ini ya membaca sejarah, berawal dari situ. Kalau saya biasanya kalau membaca sejarah, mengenal sejarah akan kemudian tertarik, kemudian bisa menghargai, setelah menghargai baru bisa mungkin masuk ke dalam hati mencintai kan begitu. Prosesnya memang cukup panjang, tidak bisa pendek kan begitu, tapi barangkali berawal dari itu. Kalau menurut saya belajar sejarah. Kan kadang anak muda sekarang ya nggak mau belajar sejarah. Malas. Kalau kita hanya sekedar paksa baca ideologi Pancasila, ya hanya sekedar hafal Pancasila jatuhnya. Tapi ketika kita belajar sejarah, oh iya mbiyen Indonesia ternyata nggak seindah sekarang. Dulu harus berperang berapa ratus tahun melawan ini melawan itu. Terus kemudian bisa merdeka, muncullah kemudian 5 prinsip dasar berkehidupan ini Pancasila yang akhirnya mempersatukan kita hingga hari ini. Nah, kalau itu mereka belajar, akhirnya bisa menghargai, bisa mencintai, ya melaksanakan, tidak usah perlu dipaksa, kan begitu. Baik, Mas Hamonang, saya kira poin terakhir ini pada akhirnya tidak hanya ditujukan kepada kaum muda ya. Semua sih itu semua. Dan dalam konteks politik sekarang saya kira ya soal adab, soal fadjun, soal berpolitik. Ya nyerempet-nyerempet sedikit lah. Ya ini seperti meskipun ngeri-ngeri sedap ini Mas Krisna. Ada di pinggir jurang ini ya. Ya, pinggir jurang. Tapi tidak apa-apa, kita demi kebaikan kan. Ya, demi kebaikan memang soal etika, soal fadjun, berpolitik itu perlu dijaga. Adab. Iya, soal adab. Nah, jadi memang PR anak muda ke depan ini kan harus belajar sejarah. Nah, kemudian nanti bisa mencintai negeri ini, kemudian bisa paham apa itu ideologi Pancasila dan bisa mengamalkannya dengan bahagia. Nah, di sisi lain kan memang kemudahan teknologi informasi saat ini bisa membuat kita mendapatkan informasi dari manapun. Paling mudah yang sedang viral ya sekarang media sosial ya, misalnya TikTok, Instagram, YouTube. Boleh sih belajar sejarah dari situ, tapi ya usahakan kita juga harus mengecek, cross-check terlebih dahulu apakah sumbernya ini sumber-sumber yang benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Lah kalau cara gampangnya kalau saya biasanya ya jangan ambil sejarah hanya dari satu sudut pandang, cari beberapa sudut pandang, cari beberapa angle, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Jangan sampai juga kita sudah mulai mencintai negeri ini dengan cara belajar sejarah, tapi ternyata sejarah yang salah. Nah, akhirnya kita tergiring opini yang tidak baik. Nah, itu juga harus hati-hati PR anak muda ke depan. Dan saya kira terima kasih untuk sharingnya Mas Matur nuwun Mas Rina sudah silaturahmi ke rumah dinas kami. Baik, semoga dengan kehadiran Perda Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Klaten ini memang sesuatu yang diharapkan oleh pemangku politik maupun pemerintahan bisa terwujud. Ya, ini salah satu ikhtiar kami dari Legislatif Kabupaten Klaten bersama dengan Eksekutif dalam rangka ke depan bisa membumikan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Harapan kami ke depan anak muda ini bisa lebih paham ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga ke depan kita dengan tenang pasti akan Indonesia masih ada. Oh iya, baik. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Mas Hamenang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Kabupaten Klaten dan caleg dari PDI Perjuangan di Dapil 5 Kabupaten Klaten. Sampai jumpa di Tribun Jogja Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.